umur yang ketiga minggunya ataupun yang keempat minggu kita baru atur penggunaan pakan mixing. Nah, di sini saya tidak merekomendasi, sebenarnya merekomendasi dikarenakan harganya sudah naik, harga pakan sekarang sudah naik. Nah, saya di sini mencoba mengaplikasikan yaitu pakan fermentasi. Di sini yang pertama kita menggunakan konsentrat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel saya RH4. Kali ini saya membahas tentang, ada beberapa di channel saya itu bertanya tentang tutorialnya, yaitu penggemukan bebek packing, khususnya kalau tempat saya ini bebek packing KW ya. Di video ini saya membahas yaitu perawatan DOD dari awal, jadi pemberian pakan itu dari awal DOD masuk terus sampai nanti panen, yaitu kurang lebih 45 hari. Nah, itu di video sebelumnya saya pernah membahas itu 35 hari panen. Nah, itu memang benar, itu waktu itu memang penggunaan pakan full pabrikan. Jadi kita menggunakan pakan full pabrikan, itu pakan ayam petelur. Kalau ini konsentrat L83B ya, itu untuk ayam petelur, itu bisa diaplikasikan ke bebek pedaging. Nah, itu dengan protein 17-18%. Nah, itu kurang lebih 35 hari bisa panen. Itu sorter pertama. Yang dimaksud di sini bukan berarti langsung habis, itu bukan. Itu sorter pertama itu udah ada yang berbobot kurang lebih 1,3 up. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Yudi Hamdani ya tentang tutorial pakan. Nah, dari Mas Yudi Hamdani ini juga menginspirasi untuk teman-teman ya. Mungkin kalau kiranya video ini bisa membantu untuk peternak-peternak pemula khususnya, ya monggo diaplikasikan. Jika kurang bermanfaat ya monggo video ini di skip ya. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama itu kandangnya. Itu pertama, sebelum kita ngomong masalah pakan tuh kandangnya kita siapkan, terus posisinya kering, kandang itu tidak becek, posisi air itu kita atur sedemikian rupa itu di luar kandang. Nah, terus DOD-nya pun harus kita mengambil DOD yang benar-benar kualitas. Meskipun itu penetasan dari penetasan lokal, itu kita perlu mengambil DOD yang berkualitas. Nah, lanjut itu perawatan pertama kita pemberian pakan. Nah, jenis ini jenis bisa menggunakan BR11 produk global maupun B11K produk dari New Hope. Ini lebih terjangkau sih. Nah, ini seperti ini. Ini pakan ayam pedaging ya. Nah, ini pemberian pakan pur ini kita bisa aplikasikan DOD baru datang. Nah, umur 1 sampai 3 itu sampai 2 minggu atau 14 hari. Nah, bisa juga diaplikasikan sampai umur 21 hari, monggo, itu terserah. Kenapa saya kalau untuk pemula itu lebih amannya sampai 21 hari ya. Nah, itu pakannya dijojong, itu di full. Kalau sudah mulai ini itu juga bisa menggunakan 2 minggu itu cukup, atau 12 hari atau 25 kilo per 100 ekornya. Nah, itu juga bisa. Nah, pemberian pakan ini dilakukan terus menerus. Nanti ketika umur yang ketiga minggunya ataupun yang keempat minggu kita baru atur penggunaan pakan mixing. Nah, di sini saya tidak merekomendasi, sebenarnya merekomendasi dikarenakan harganya sudah naik, harga pakan sekarang sudah naik. Nah, saya di sini mencoba mengaplikasikan yaitu pakan fermentasi. Di sini yang pertama kita menggunakan konsentrat. Nah, konsentrat itu kita menggunakan 30%. Konsentrat ini produk Sinindo ya, produk New Hope, HK336 dengan protein 32 sampai 36 kandungan proteinnya. Kalau di tempat teman-teman itu tergantung wilayah situ ya, dia ada konsentrat jenis apa itu juga bisa diaplikasikan. Nah, itu per 100 kilo
pakan per 100 kilonya itu, nah itu bisa menggunakan konsentrat sekitar 30%, dedaknya 50%, jadi 50 kilo, tapi dedak fermentasi ya di sini. Nah seperti ini dedak fermentasinya. Terus menggunakan jagung itu sekitar 20% atau 20 kilo per 1 kintalnya. Kalau dedak yang sudah difermentasi seperti ini, nah ini teman-teman, baunya kan sudah seperti tape. Ini difermentasi selama 2 hari. Nah ini nanti kita aplikasikan, dicampur antara konsentrat tadi, terus pakan jagung, konsentrat jagung sama ini, sama dedak. Jadinya 20% konsentrat atau 20 kilo per 100 kilonya ditambah 50 kilo dedak fermentasi atau 50% ditambah dengan jagung 20% atau 20 kilo per 100 kilogramnya. Nah itu teman-teman bisa aplikasikan setiap kali memberi makan untuk diaduk. Kok penghitungannya mungkin agak ribet ya, tinggal dibagikan aja kebutuhan per ekor itu per hari itu berapa dari 100 itu. Misal kebutuhannya 10 kilo ya dibagi aja, berarti kan 2 kilonya jagung gitu, misal seperti itu. Terus 5 kilonya dedak fermentasi, 3 kilonya konsentrat yang diaplikasi ini. Konsentrat ini, terus dedak fermentasi sama jagung giling gitu. Nah, di situ kurang lebih kita percobaan pertama ataupun yang udah pernah kita lakukan juga, hasilnya pun 45 hari panen. Nah itu 45 hari panen dengan menggunakan pakan mixing. Sebenarnya kalau kita itu nggak mau ribet ya, bisa menggunakan pakan jadi seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Itu lebih simpel kita aplikasinya, paling menggunakan awal tetap kita menggunakan B11K atau BR11 ataupun sejenisnya, kita tetap menggunakan pakan jenis ini. Cuman kalau untuk aplikasinya di lapangan itu kan tergantung tempat masing-masing. Nah, tapi untuk setelah 2 minggu 3 minggu ke depan itu biasanya kita menggunakan pakan L83P, yaitu ayam petelur. Nah, itu lebih cenderung lebih bagus perkembangannya. Cuman dikarenakan sekarang ini untuk menekan biaya pakan, kos yang terlalu mahal, harga pakan semakin ganti harga. Nah kita menekannya dengan cara penggunaan pakan mixing. Nah, seperti itu. Perharinya kita nanti bisa atur kebutuhannya, baik dari awal itu kita jojong, terus umur 3 minggu ke atas ataupun 4 minggu ke atas mulai kita atur. Nah itu kurang lebih kita ambil rata-ratanya adalah 0,8. Nah 0,8, jadi 0,80 gram per ekornya, seperti itu. Jadi kita atur aja. Untuk kebutuhan bebek sendiri 100 ekor itu membutuhkan kurang lebih 3 kintal ya, 300 kilo. Jadinya tinggal dibagi aja. Dari kebutuhan pakan mixingnya itu kurang lebih sekitar 2 kintalan lebih, 2,5 kintal bisa lebih. Nah ini cukup menggunakan, sebenarnya 50 kilo pun cukup ini, tapi bertahan paling di angka kalau 100 ekor itu 12 harian. Nah, itu sudah cukup. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti di next videonya saya akan menjelaskan teman-teman tentang cara fermentasi dedak ini agar kandungan proteinnya naik dan bisa menjadi pakan alternatif untuk kita awetkan untuk jangka yang lumayan panjang. Demikian, salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.